Halo guys, thank you masih stay di channel EVS Indo. Dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and komennya. Dan tidak lupa tetap hargai dan hormati orang lain, karena kita hidup tidak lepas dari bantuan orang lain. Kopi kuatuh men. Oke, konco-konco jelali ngopi saya. Arudut ya kan. Tutorial harus santai ya kan. Oke, tips ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi yang sudah profesional mending nyapo giking. Mending delok film. Oke guys, ini membahas tentang titik-titik atau di mana sih kita pasnya harus nge-MC. Jadi kita ketika perform terus kita nggak punya temen ya kan untuk nge-MC, kita nge-MC sendiri gitu ya kan. Kadangkala kita perform itu ditemani salah satu teman MC. Nah, teman-teman MC ini sudah berpengalaman guys untuk nge-MC. Jadi beliau tahu di mana titik-titik harus nge-MC dan di mana titik-titik tidak nge-MC. Ya, karena ini nanti berpengaruh juga pada audiens. Oke. Nah, di layar sudah saya sediakan 2 lagu. Jadi nanti saya tunjukkan di mana sih di bagian struktur lagu yang pasnya nge-MC. Nah, jadi teman-teman kalau belum tahu tentang struktur lagu bisa cek video saya yang mengenal struktur lagu. Jadi biar tahu di mana tempat-tempat bagian-bagian struktur, dan nanti di sini juga saya jelaskan tentang itu sidik tapi ya kan. Oke. Jadi teman-teman kalau lihat seorang DJ perform biasanya kan pakai mic ya kan. Jadi nge-MC. Satu biasanya untuk berinteraksi dengan audiens. Jadi bermacam-macam interaksinya. Interaksi mungkin ngajak nyanyi, mengajak joget. Jadi nyanyi ini orang gaming, maksudnya ya audiens juga nyanyi bareng-bareng ya kan, ketika waktu di dance floor gitu. Oke. Yang pertama, yang tidak diperbolehkan untuk nge-MC di bagian itu bagian vokal ya. Ketika lagu ini sudah ada vokalnya, contoh seperti ini. Di sini contoh ya. Saya play. Nah, ini kan di sini Pak, ini udah ada vokal nyanyi ya kan. Nah, kenapa? Kalau nanti teman-teman nge-MC-nya di sini di bagian vokal, nah takutnya audiens yang mungkin suka lagu ini sudah nyanyi dengan enak-enak, dengan enjoy-nya, teman-teman turunin volume di alat kemudian nge-MC. Nah, takutnya audiens nanti berpikiran ke kita, ini gimana sih DJ-nya ya kan? Waktunya saya sambil joget ya kan, terus sambil nyanyi, akhirnya jadi nggak enak gitu loh ya kan. Udah semuanya nyanyi, turunin volumenya. Nah, seperti itu ya kan. Jadi teman-teman bisa melihat dari atas itu crowd-nya para audiens ya kan, yang joget di dance floor itu kalau di klub ya kan. Kalau di cafe ngopi ya teman-teman ngopi lah. Jadi teman-teman kalau ketika perform lihat audiens ya kan, sambil lihat audiens mandang kita mungkin hanya nge-DJ, tapi kita sambil melihat crowd-nya. Kalau ada yang ikut nyanyi, berarti ada yang senang lagu ini gitu ya kan. Kalau enggak ya segera ganti lagunya ya kan, potong aja di tengah, langsung mixing, ganti ke lagu berikutnya gitu ya kan. Oke. Terus mungkin bermain di karnaval seperti saya ya kan, lihat crowd-nya ya kan. Karena audiensnya itu juga di depan kita ya kan. Mungkin ada yang joget, ada yang mungkin sambil nyanyi umi lah ya kan, sambil ikut nyanyi. Nah, berarti audiens suka lagunya gitu ya kan. Kayak itu. Cc sedot ya.
Gitu. Jadi di bagian vokal usahakan jangan ya. Terus berikutnya di bagian drop. Ini contoh nih. Nah, ini build up kan. Ini bagian build up. Nah, ini bagian drop nih dah. Saya ambil build up tengah. Kita play. Nah, ini bagian drop ya. Nah, di bagian drop bisa aja, tapi bagian drop ini merupakan bagian yang audiens itu mendengarkan lagunya dan enak-enaknya joget dengan ketukan beat dan lead yang ada di lagu tersebut, di lagu kita gitu ya kan. Nah, antisipasinya usahakan jangan nge-MC di sini ya. Nah, takutnya audiens akan berpikiran, wah ini gimana sih DJ-nya ya kan? Saya anak-anak joget ya dengan volume yang sekian, yang sudah full ya kan. Nah, ternyata volumenya diturunkan, teman-teman nge-MC. Nah, disitulah nanti antisipasi audiens agar tetap nyaman gitu, jangan nge-MC di drop. Sebenarnya kalau kita sebagai DJ, Mus nggak popo aku nge-MC nek bagian dindi ae mbok vokal mbok ya monggo, sebenarnya nggak masalah gitu jadi. Tapi antisipasi itu tadi audiens, karena apa? Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri gitu ya kan. Ya ini ya, karena ini pengalaman saya share ke teman-teman gitu ya kan. Karena tidak punya acuan tentang hanya sekilas nge-MC, karena materi nge-MC ini nggak ada di materi DJ School, itu nggak ada. Ya karena apa ini, materi ini mungkin diberikan oleh trainer, oleh senior DJ yang ada di DJ Schoolnya teman-teman, dikasih tahu tentang cara MC ya, seperti itu. Lumayan kan, tambah ilmu guys, gratis ya kan, tentang MC ya kan. Nah tentunya teman-teman harus berterima kasih kepada teman-teman yang share tentang MC seperti ini, bukan saya ya kan, di sana gitu ya kan, di tempat masing-masing. Oke, seperti itu. Oke, kemudian nah ini terus sekarang bagian yang pas untuk nge-MC. Oke ya. Nah, pertama itu kalau di lagu ini contohnya lagu saya ya. Lagu ini nanti buat mixing nggak usah ini. Bagian ini buat mixing. Nah, ini. Jadi lagu ini itu awalnya ada kayak lead awalan. Saya namakan di sini itu lead intro lagu gitu ya. Oke, kita play. Jadi cuma ada instrumen aja, nggak ada vokal. Ini panjangnya cuma 8 bar kalau di FL ya. Oke, kita play coba. Ini floating. Nah, ini sudah floating. Breakdown ya. Nah, ini teman-teman bisa nge-MC di sini. Oke. Di bagian ini nge-MC, hitung sendiri di kepala sambil ngitung sampai menuju nanti vokal. Bisa kita play ya, kita play dulu nanti sampai vokal. Ini bagian untuk nge-MC ya. Nggak mungkin di sini para audiens nyanyi, nggak mungkin. Paling-paling cuma ngikuti alur leadnya. Nah, ini udah ada vokalnya. Nah, di bagian tadi teman-teman bisa mengajak audiens untuk nyanyi jika ada tahu lagu ini, contoh ya kan. Contoh seperti ini. Saya play nih ya. Contoh MC ya. Aku nggak pandai MC guys, ya kan. Jadi mungkin teman-teman sendiri yang pandai kan? Untuk mengatur kata-katanya. Oke, buat teman-teman audiens yang tahu lagu ini, lagu dari Tentara Nasional Indonesia, yuk kita nyanyi bareng, hobah bareng guys. Nah, intinya di awal kita mengajak nyanyi, jadi biar audiens itu seakan-akan terhipnotis kita dari kata-kata kita MC tadi, biar ikut nyanyi. Toh meskipun gak ada lagu nih ben umi pun rapopo ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Terus namanya entertain ya kan, harus mengajak para audiens. Oke, ini ya yang pertama. Nah, di bagian ini kadang di awal, kadang ada lagu yang tidak ada. Jadi setelah breakdown itu langsung vokal
ya kan. Itu seperti itu. Jadi teman-teman ketika belajar apa ini, mengenal struktur lagu, ya ini fungsinya biar tahu gitu ya. Oh, lagu ini di awal nggak ada, wah aku nggak harus MC di sini ya kan. Terus kemudian ada lagu yang biasanya setelah nyanyi gitu ya, ada vokalnya di tengah-tengah, ada melodi kayak tadi, tapi letaknya di tengah-tengah. Contoh nih lagu saya yang Denpasar Moon ini ya, maksudnya lagu remikan ya. Oke, ini breakdown, saya play dulu ya. Ini fokus pada ini di bawah, bagian bawah ini. Saya play dulu. Nah, ini lead awal ya. Pokoknya intinya lagu-lagu saya kadang-kala di awal saya kasih ini. Antisipasi, kenapa? Antisipasi DJ-nya ketika memainkan lagu ini di awal kan belum ada langsung vokal. Tujuannya biar bisa nge-MC gitu memang. Saya sengaja di depan saya kasih lead wis sembarang, wis penting cebloknya bener ngono wis pokoknya kan. Oke, kita nggak bahas sampai situ ya. Nah, di sini. Nah, di sini ini udah vokal nih. Habis intro awal ini vokal. Kita play ya. Nah, ini kan masih intro. Lead intro. Nah, seret ini udah vokal. Ini saya nggak berani ngeplay terlalu panjang, kok kena klaim kan, repot ya kan. Saya potong-potong. Nah, ini paling bawah. Nah, ini yang pas untuk MC. Ini masih vokal ya, bentar. Oke, habis ini guys. Tu wa ga pat. Nah, ini pas untuk MC. Hanya lead aja ya kan. Oke teman-teman, lebih semangat lagi. Oke, kita nyanyi. Nah, seperti itu. Ini pas untuk MC. Oke guys. Nah, terus berikutnya di build up. Ini saya kembalikan dulu guys di beat awal. Kita ke lagu komando aja. Di build up. Bagian build up nih pas. Nah, biasanya bagian build up ini untuk memacu audiens biar lebih semangat jogetnya gitu ya kan. Oke, kita ke build up. Ini contoh build up. Oke, ini build up. Oke, lebih semangat guys. Oke, seperti itu. Oke, jadi di bagian build up guys, itu pas. Atau teman-teman kalau di bagian build up bisa hitungan juga, bisa contoh hitungan seperti ini. Selain seperti itu bisa hitungan, contoh seperti ini. Oke, yuk gas geng. Ayo siap untuk joget bareng. 1 2 1 2 3 let's go. Nah, seperti itu guys ya kan? Ini contoh aja sih, nanti kata-katanya dipikir sendiri ya. Aku nggak pandai MC, cuma hanya tahu bagian-bagiannya doang. Oke, itu ya guys ya. Oke, terus ada kondisi lain. Jika teman-teman, biasanya teman-teman itu banyak attention ya kan, banyak yang kirim-kirim salam, entah itu lewat WA, entah itu lewat semacam tulisan di secari kertas yang nanti diberikan, dikumpulkan di Jebut. Kita harus baca ya kan. Saya sarankan wajib dibaca ya kan. Kenapa? Misalkan ada yang kirim seperti itu kan mestinya nyawer, kadang-kala ada yang nyawer gitu ya kan. Nanti karena teman-teman sambil joget di bawah di dance floor atau mungkin pokoknya ngarepe DJ kuwi ya kan, joget-joget menanti-nanti kapan yang aku diwoco, kapan yo. Nah, itu. Nah, jika memang banyak, nggak mungkin kita mau baca di bagian 8 bar sini, nggak mungkin di awal sini ya kan. Masa mau copot malah kakaruan minggu ya kan. Audien iya tuh atensi kalau mau kok semrawut ya kan. Nah, itu kalau saran saya loop aja. Loop bisa 8 beat ya. Ini ukuran beat guys. Ini ukuran beat. Kalau di
teman-teman yang mungkin pro bisa 16, bisa 32, bisa 64 dan kelipatannya gitu ya kan. Ini bit. Oke, ini sementara 8 bit ya. Jadi kita loop seperti ini contoh. Misalkan sembarang sebenarnya di bagian drop ya, saya bagian drop. Setelah di loop, infokan ke audiens. Jadi contoh seperti ini ya. Ini misalkan atensi kita banyak. Salam dari A, B, C, D, E, F, G ya, dari orang A, orang B, orang C, orang. Kita baca langsung karena mengingat mungkin waktunya sudah mepet gitu ya kan. Dan apalagi banyak ya kan. Pas bingung ya kan. Oke, setelah drop pertama drop ini ntar gini kan, 1, 2. Nah, cari bagian sini teman-teman loop ya, di loop. Contoh misalkan bagian ini dah sembarang, pokoknya jangan sampai mepet ya, jangan sampai mepet. Kalau di awal nggak apa-apa diteruskan, antisipasi kalau di sini loh, di bagian nanti menuju outro gitu loh ya kan. Mending main aman di awal aja, nggak apa-apa. Drop pertama ini nggak apa-apa. Contoh, oke, habis ini saya loop ya. Sini saya tekan. Oke, nah seperti ini. Oke, ini terus volume turunkan. Oke, volume turunkan seperti ini guys. Nah ini jadi gak pas sih, tapi kok teman-teman di sana cari lagu yang pas ya. Ngelupku gak pas sih. Oke, nah seperti ini langsung turunkan volume. Meskipun nggak masalah, meskipun teman-teman joget, turunkan, berilah info ke mereka, ke audiens. Oke, buat teman-teman audiens, kita baca attention dari teman-teman yang sudah dikirim. Jadi biar audiens menyadari. Kita sambil goyang santai, nah, kasih info seperti itu, baru teman-teman baca. Nah kan kalau sudah seperti ini, teman-teman tenang, ya kan? Karena kalau nggak di loop seperti ini terus teman-teman baca banyak atensi, takutnya nanti dia langsung ke, belum selesai langsung ke vokal lagi. Nah kan di vokal MC kan nggak pas ya kan, amburadul gitu ya kan. Nah seperti ini baru dibaca. Setelah selesai umumkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah kirim atensi, dan terima kasih yang sudah beri support dan seterusnya. Oke guys, kita goyang lagi, baru lepaskan auto, sembarang lah, volume dulu bisa, auto ini dilepaskan bisa, loopnya serah. Misalkan ini saya lepaskan, tarik ke atas pelan-pelan volumenya. Nah oke guys, seperti itu guys. Oke, ini cara saya kayak gitu ya kalau nge-MC. Jadi nggak asal di bagian tertentu. Jadi biar audiens atau mungkin di situ ada teman-teman hobi kita, jadi menilai kita itu, oh, DJ Ki paham ternyata tentang MC. Bagian kecil tentang MC guys. Ya seperti itu guys untuk video kali ini ya. Tambah ilmu buat teman-teman. Jika ada yang belum paham bisa komen-komen di bawah. Jika mungkin ada ilmu lain tentang MC atau kata-kata, silakan cantumkan di kolom komentar agar teman-teman subscriber EVS Indo juga bisa tambah ilmu di komentar-komentar teman-teman ya kan. Oke, sementara itu kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan tetap berkarya. See you next time and bye bye.